Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Martika Dewi. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah Haji dan Umroh kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi analisis statistik untuk penelitian kuantitatif. Apa itu metode penelitian kuantitatif? Metode penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan mereka. Yang selanjutnya yaitu manfaat statistika dalam analisis data. Dalam berbagai penelitian, kita sering melihat tampilan angka-angka statistika. Dalam penelitian kuantitatif, statistik adalah metode utama yang digunakan untuk melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian. Ketika seorang peneliti akan menarik kesimpulan umum menjadi lebih luas, maka di saat itu statistik sangat diperlukan. Contohnya, peneliti hanya melakukan penelitian di beberapa provinsi, sementara dia ingin menarik kesimpulan ke seluruh Indonesia, maka dalam hal ini statistik sangat diperlukan. Angka statistik sangat berguna dalam melakukan generalisasi terhadap sebuah fenomena. Misalnya, efek suatu obat kadang memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap pasien. Untuk mengambil kesimpulan atas kejadian tersebut, maka ukuran statistik dapat menggambarkan dengan baik. Misalnya, dari 30 pasien yang menggunakan obat tertentu, 25 diantaranya merasakan efek positif, sisanya tidak. Dengan statistik, peneliti dapat mengetahui berapa presentasi efek obat tersebut. Pada penelitian kuantitatif, manfaat ilmu statistika begitu jelas terlihat. Bahkan tanpa ilmu statistika, sebuah penelitian kuantitatif dianggap kurang valid. Mengapa demikian? Karena dalam penelitian kuantitatif, peneliti mengambil sebagian sampel secara random dari jumlah populasi yang sangat banyak. Berdasarkan jumlah sampel yang lebih sedikit tersebut, kesimpulan penelitian digeneralisasi. Ilmu statistika adalah ilmu yang powerful dalam melakukan generalisasi. Inilah yang membedakan ilmu statistika dengan ilmu matematika. Jika peneliti melakukan penelitian terhadap keseluruhan populasi, maka peneliti cukup menghitung secara matematis saja. Namun, jika peneliti hanya mengambil sebagian sampel, maka perlu dilakukan estimasi atas nilai populasi. Ilmu statistik menghitung tingkat ketepatan estimasi berdasarkan distribusi probabilitas dan nilai error. Yang selanjutnya yaitu teknik probability sampling. Syarat utama bahwa peneliti dapat mengambil manfaat dari ilmu statistik yaitu sampel diambil melalui teknik probability sampling. Ketika sampel diambil melalui proses randomisasi, baik secara sampel random, systematic sampling, cluster sampling, proportional sampling, incidental sampling, dan purposive sampling, maka unit sampel akan memiliki probabilitas yang sama untuk terambil. Probabilitas dari unit sampling itu akan dibentuk dalam distribusi probabilitas yang sama, hasilnya akan dibandingkan dengan normal standar distribusi probabilitas. Melalui nilai distribusi probabilitas inilah sebuah parameter populasi dapat diestimasi dengan baik. Prinsip dasarnya adalah di mana ada uncertainty dan berlaku secara random, maka dapat mengambil manfaat ilmu statistika dengan baik untuk memprediksi nilai atau parameter dari populasinya. Selanjutnya yaitu proses penelitian kuantitatif. Berikut adalah bagian proses penelitian kuantitatif. Yang pertama yang harus dilakukan peneliti yaitu merumuskan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Rumusan masalah dituliskan dalam bentuk pertanyaan dan harus sesuai dengan topik atau penelitian yang ingin dibahas. Yang selanjutnya, peneliti harus melakukan landasan teori.
Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pertanyaan atau pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Tahap awal ini tidak berhenti dalam landasan teori saja, namun peneliti juga harus merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis diturunkan dari kerangka pemikiran yang memuat teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, dan penemuan-penemuan terdahulu yang harus diuji secara empirik. Setelah merumuskan hipotesis, peneliti harus melakukan populasi dan pengembangan instrumen. Yang pertama yaitu populasi. Apa itu populasi? Dalam statistika, populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek referensi atau inferensi, yang kemudian akan menghasilkan sampel. Apa itu sampel? Sampel atau contoh atau cuplikan merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya memiliki keseluruhan gejala yang diamati. Perumusan hipotesis yang kedua tadi yaitu pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen ini adalah penelitian tentang sebuah cara untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan ilmiah. Setelah melakukan pengembangan instrumen, selanjutnya akan dilakukan pengujian instrumen. Sebenarnya apa sih instrumen itu? Instrumen itu adalah teknik yang disebut untuk penelitian kuantitatif, ya seperti pedoman wawancara, kuesioner atau angket, pedoman observasi, tabel-tabel, kolom-kolom, ataupun alat rekam elektronik yang dapat dipakai untuk menyimpan data. Seperti itulah teknik yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Lebih tepatnya dalam pengujian instrumen. Setelah mendapatkan sampel dan melakukan pengujian instrumen, kemudian peneliti akan melakukan pengumpulan data. Apa itu pengumpulan data? Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik dalam penelitiannya. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Tahap selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, peneliti harus melakukan kesimpulan dan saran. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Yang kemudian saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi statistik untuk penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.